Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Lau Shelina di channel TV Mandarin. Oke, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit percakapan yang biasa diajuin pas kita interview kerja. Apalagi teman-teman yang ingin bekerja ke Taiwan, ini cocok banget ya. Ini pertanyaan tuh sekilas kayak menanyakan identitas pribadi kita, jadi menurut saya ini nggak sulit. Nah, dulu kan saya pernah sempat bikin video itu cara memperkenalkan diri. Nah, ini saya ada tambahannya beberapa dan ini bentuknya tuh percakapan. Jadi, saya tanya, terus ada yang dijawab gitu loh. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung ke percakapannya. 你叫什么名字？ Nah, ini menurut saya udah nggak asing lagi ya buat teman-teman ya. Ni jiao shenme mingzi itu artinya apa namamu, namamu siapa gitu. Ni jiao shenme mingzi. Nah, ini jawabnya wo jiao bla bla bla. Misalnya kan nama saya Lina kan, wo xiao Lina gitu. Nama saya Lina. Kalau misalnya langsung jawab nama juga oke. Cuman biasa secara resminya ya kita harus mulai dari wo jiao siapa gitu. Wo jiao Lina gitu. Terus, yang kedua, 你今年几岁？你今年几岁？ Ni itu kamu, 今年 itu tahun ini, 几岁 itu berapa, 岁 itu umur. 你今年几岁? Tahun ini umur kamu berapa gitu. Nah, kita bisa jawab, langsung jawab umur kita misalnya 25, 25 岁. Tetapi secara resminya kita harus jawab dari awal ya, 我今年25岁. Oke, 我今年 我 dengan saya, 今年 tahun ini, 25岁, 25 itu 25, 岁 itu umur ya. 我今年25岁 berarti saya tahun ini umurnya 25 tahun. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa angka-angka, boleh nonton video saya yang ini ya, belajar angka dari 0 sampai 100 itu harus udah di luar kepala gitu. Soalnya itu angka pasti dipakai di mana-mana gitu ya. Oke, pertanyaan yang ketiga, 你的身高多少？你的身高多少？你的身高多少？ tinggi kamu berapa? Ni itu kamu, te itu kepunyaannya. Shenkao itu tinggi badan. Tuoshao itu berapa? Kalau misalnya cuma huruf tuo itu banyak, shao itu sedikit. Nah, tuoshao itu artinya berapa ya. Ni de shenkao tuoshao berarti tinggi badan kamu berapa? Nah, kita jawabnya, 我的身高160厘米。我的身高 berarti tinggi badan saya 160厘米 160 cm. Nah, limi ini bisa diganti dengan kungfen ya. Kalau limi ini kebanyakan dipakai daratan Tiongkok. Kungfen mungkin lebih banyak dipakai di Taiwan ya. 我的身高160厘米. Nah, kalau misalnya 170, 170厘米. Oke, jadi angka-angka teman-teman harus kuasain, oke? Pertanyaan selanjutnya ini menanyakan berat badan ya. 你的体重多少？ 体重itu berat badan ya. 你的 sama 多少 tadi kan udah ada, jadi saya nggak perlu jelasin lagi. 你的体重多少 yang artinya berat badan kamu berapa. Terus kita harus menjawabnya, 我的体重 bla bla bla, 公斤ya. Misalnya 50 kilo berarti 50公斤. Nah, lagi-lagi angka ya keluar ya. Jadi teman-teman harus menguasai angka dulu ya. Angka itu penting banget ya, guys. 我的体重50公斤. Nah, misalnya 50 kilo ya. Berarti berat badan saya 50 kilogram. Nah, kungcing itu kilogram ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. 你结婚了吗？你结婚了吗？ Ni jiehun lama yang artinya apakah kamu sudah menikah? Jiehun itu menikah ya. Ni kamu jiehun menikah, le itu telah atau sudah, ma itu partikel untuk menanyakan. Ni jiehun lama, apakah kamu sudah menikah? Nah, jawabnya kalau misalnya teman-teman belum nikah berarti 我还没结婚. 我还没itu masih belum ya. 我还没结婚. Nah, kalau misalnya udah menikah, 我结婚了. 结婚 itu menikah ya, ingat. 我结婚了. Nah, kalau misalnya belum menikah, 我还没结婚. Kalau tidak mau menikah, 我不结婚. Oke, bercanda ya guys, jangan ya. Kalau bisa harus nikah.
Oke, udah bisa jawab ya. Ni 结婚了吗? Kalau yang belum, jawabnya 我还没结婚. Kalau sudah, jawabnya 我结婚了. Oke? Nah, biasa pertanyaan selanjutnya yang kalau udah menikah nih, nah dia akan nanya, 你的老公做什么工作? 你的老公做什么工作? Nah, dia tanya, dia pengen tahu gitu loh. Suamimu kerja apa gitu. 你的老公, suamimu, 老公itu suami ya. 做什么工作? 做itu melakukan. 什么工作? 什么itu apa? 工作itu pekerjaan. 你的老公做什么工作? Pekerjaan suamimu apa gitu. Nah, di sini kalau misalnya ini banyak pilihan ya, kan saya juga nggak tahu ya kerja apa aja. Nah, di sini saya kasih satu contoh aja. 我的老公是商人。我的老公是商人。我的老公 berarti suami saya. 是 itu adalah 商人. 商人 adalah pengusaha ya. Berbisnis gitulah ya. Jualan juga boleh ya. Nih, 商人。我的老公是商人。Nah, kalau misalnya suaminya bekerja sebagai desainer grafis gitu ya, misalnya desainer ya, kita tinggal ganti aja 我的老公是 apa gitu. Kalau desain grafis itu berarti 设计师 ya. 我的老公是设计师 gitu. Atau kalau misalnya ada yang suaminya nggak kerja ya itu langsung jawab aja 我的老公没有做工 gitu. 没有做工 tidak bekerja ya. Atau 没有工作 ya sama aja. Nah, pertanyaan ini, 你有孩子吗? 你有孩子吗? Ni itu kamu, yo itu ada, 孩子itu anak ya. 你有孩子吗? Apakah kamu mempunyai anak? Nah, kalau misalnya yang punya anak atau punya anak satu ya jawabnya 我有一个孩子. 一个itu satu ya. Ini angka lagi loh guys. 一个itu satu. Kalau misalnya punya 3 anak, 我有3个孩子. Oke? Itu tinggal kalian pandai-pandai ya kasih angkanya. Terus kalau misalnya belum punya anak, 我没有孩子. Atau yang belum punya anak, 我还没有孩子. Tambah 还 di depan juga boleh ya. 我没有孩子, saya tidak punya anak. 我还没有孩子, saya masih belum punya anak. Oke? 孩子 itu anak, 没有 itu tidak ada. Kalau 有 itu ada. Oke? Terus mungkin mereka juga kadang tuh kepo sama orang tua kita ya, mau tahu orang tua kita tuh kerja apa gitu ya. Nah, dia akan nanya, 你父母做什么工作? Atau biasa juga nih papa mama ya. Papa mama atau 父母 itu sama aja ya. Kalau 父母 kan lebih simple gitu kan, cuma 2 huruf ya. 你父母做什么工作? Orang tuamu kerja apa? Kalau misalnya udah pensiun ya berarti jawabnya 我父母退休了. 退休 itu pensiun ya. Le itu telah. 我父母退休了. 父母 tadi adalah orang tua. Orang tua saya sudah pensiun. Kalau misalnya orang tuanya petani, ya udah ganti 我父母是农夫 ya. 农夫 itu petani. Nah, saya juga pernah bikin video tentang profesi, nama profesi ya. Nah, teman-teman kalau misalnya masih belum tahu terlalu banyak nama profesi, bisa nonton video saya yang tentang profesi, oke? Oke, pertanyaan selanjutnya. 你有工作经验吗? Nah, biasa kalau misalnya kita mau interview kerja, pasti ditanya ini pertanyaan. 你有工作经验吗? Apakah kamu mempunyai pengalaman kerja? 你有. Ni itu kamu, yo itu ada 工作经验, 工作 itu kerja, 经验 itu pengalaman, berarti pengalaman kerja. 你有工作经验吗? Apakah kamu mempunyai pengalaman kerja? Kalau misalnya ada ya jawab 有. Habis itu jelasin. 有，以前在印尼工作2年当保姆。Ada, 以前 itu dulu, 以前 ya dulu, 在印尼 di Indonesia ya, 在印尼 di Indonesia, 工作2年, bekerja selama 2 tahun ya, 工作2年, 2年 itu 2 tahun. 当保姆, bekerja 2 tahun jadi apa nih? 当保姆 menjadi baby sister. Jaga anak ya, menjaga anak ya, babysitter. Tang itu menjadi 保姆 itu babysitter, oke? 有，以前在印尼工作2年当保姆. Kalau misalnya nggak ada pengalaman kerja ya udah bilang aja 没有. Atau hanya ibu rumah tangga ya bilang aja 家庭主妇 gitu. 家庭主妇 itu Bu RT ya, ibu rumah tangga.
Nah, kalau misalnya ada pekerjaan lain bisa aja tulis di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman kurang tahu bisa chat saya, atau ketik di kolom komentar ya, atau DM saya di IG juga boleh ya, nanti saya bantu jawab, khusus untuk pertanyaan ini ya guys. Oke, lanjut. Nah, ini juga pertanyaannya penting ya, biasanya kalau bosnya itu orang Cungko ya. 你会煮中国菜吗？你会煮中国菜吗？ Apakah kamu bisa memasak masakan Cina ya? Makanan-makanan Cina misalnya sup bakut, terus apalagi makanan-makanan Cina gitu ya, shui kiao segala macem ya. 你会煮中国菜吗？ Atau 你会做中国菜吗？ Itu sama aja ya, artinya kamu bisa masak masakan Cungko nggak? Terus kalau misalnya bisa, bilang aja 我会, saya bisa. 但不是样样都会. Nah, di sini saya kasih jawabannya kayak gini. 我会, saya bisa. 但不是样样都会, tetapi tidak semuanya bisa. Maksudnya gimana? Kan masakan Cina itu banyak banget ya. Ya, pasti kita bisanya nggak semua gitu loh. Jadi saya di sini kasih jawabannya kayak gini. 我会, saya bisa. 但不是样样都会, tetapi tidak semuanya bisa ya. Ada yang kayak misalnya bakut yang apa gitu, yang ya agak susah atau kita belum pernah masak ya, kita ya nggak tahu dong. Tapi kalau misalnya mau belajar ya pasti bisa gitu. Oke, saya ulang ya. 我会,但不是样样都会. Oke, pertanyaan selanjutnya. 你为什么想要去台湾工作 atau 要去国外工作 ya? 你为什么想要去台湾工作? Mengapa kamu mau pergi ke Taiwan bekerja? Atau biasa kalau misalnya ke negara lain gitu ya. Mengapa kamu mau bekerja di luar negeri gitu ya? 你为什么想要去台湾工作? Nah, ini jawabannya tergantung teman-teman. Nih, saya kasih satu jawaban yang kayak begini. 因为要赚钱，帮助家庭的经济。因为要赚钱, 因为 itu karena, 要 itu mau, 赚钱 itu menghasilkan uang ya, atau mencari duit ya. 帮助 itu membantu, 家庭 adalah keluarga. 经济 itu ekonomi. Nah, di sini dalam satu kalimat ini artinya karena saya mau mencari uang untuk membantu ekonomi keluarga gitu ya. Kan biasanya kalau orang merantau ke luar negeri kerja pasti ya rata-rata ingin cari duit untuk membantu keluarga, oke? 因为要赚钱帮助家庭的经济。Terus pertanyaan selanjutnya, 你知道在台湾工作很辛苦吗？你知道在台湾工作很辛苦吗？ Nah, artinya apakah kamu tahu kalau kerja di Taiwan itu nggak mudah ya, artinya itu sulit ya. Terus saya kasih jawaban, 我知道, saya tahu. 但是我会努力, tetapi saya bisa semangat ya. Artinya di sini do the best gitu. 我知道, saya tahu. 我 itu saya, 知道 itu tahu. 但是 tetapi, 我会 saya bisa nuli ya. Nuli itu artinya itu giat atau semangat. Terus ini pertanyaan yang terakhir ya. 你知道在台湾工作要签2年的合约吗？你知道在台湾工作要签2年的合约吗？ Nah, ini artinya apakah kamu tahu kalau kerja ke Taiwan ya harus mau dikontrak selama 2 tahun. Nah, rata-rata kalau kerja ke luar negeri itu, kalau yang legal ya, yang punya visa kerja itu mesti kontrak guys. Nah, paling cepat itu biasa setahun. Nah, biasa 2 tahun gitu, tergantung pemberi kerjanya itu mau berapa tahun dikontrak gitu. Nah, pertanyaan ini dia tanya, apakah kamu tahu kalau kerja ke Taiwan itu harus kontrak 2 tahun? Terus saya kasih jawabannya kayak gini ya guys. Sorry ya teman-teman, habis makan gorengan ya kayak gini lah. Terus jawabannya, 我知道itu saya tahu ya. 我是个会负责任的人，不会乱来。我知道 saya tahu, 我 itu saya 知道 itu tahu ya. 我是个 saya 是一个 tapi disingkat jadi 是个 adalah seseorang. 会 itu bisa. 负责任 itu bertanggung jawab.
的人itu orang ya, orang itu orang. Nah, 我是个会负责任的人. Saya adalah seseorang yang bertanggung jawab. 不会乱来, tidak sembarangan ya. 不会, biasa kalau cuman artinya 不会itu tidak bisa. Tapi kalau di sini 不会乱来 tidak sembarangan gitu. 乱来itu sembarangan ya. Oh ya, tadi saya belum jelasin perkata ya dalam pertanyaan ini. 你知道, kamu tahu, 在台湾, 在 itu di ya. Taiwan itu Taiwan. 工作itu bekerja. 要签, 要 itu harus ya. 签2年的合约, 签 itu tanda tangan ya. 2年itu 2 tahun. 合约 itu perjanjian. Berarti itu kayak perjanjian kontrak gitu ya. Kontrak kerja. Oke, terus kalimat yang terakhir ya, 好，谢谢你，你过关了. Nah, terus kalau misalnya kita udah selesai interview, biasa akan dikasih tahu kamu lulus atau enggak, atau nanti dikasih tahu gitu ya. Kalau di sini saya langsung kasih tahu nih, 好，谢谢你. Oke, terima kasih nih, 过关了, kamu telah lulus ya, lulus interview gitu. Oke deh teman-teman, sekian video kali ini tentang pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajuin untuk interview. Ini lebih ke pertanyaan untuk kayak pengenalan diri dan sekilas kayak tanya-tanya aja gitu loh, bukan interview yang gimana-gimana ya guys. Oke, sekian video ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk bisa belajar lebih banyak tentang Mandarin. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh share video ini ke media sosial yang teman-teman punya. Dan jangan lupa subscribe channel TV Mandarin supaya semakin banyak yang mendukung channel TV Mandarin untuk berkembang ke depannya. Dan saya akan lebih bersemangat untuk bikin video-video atau materi-materi baru tentang Mandarin tentunya ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you, bye.